Selamat sore teman-teman, Pak dosen. Saya atas nama Hermin Suskase dari Prodi Teknik Sipil kelas 2025D ingin menjelaskan konsep dasar limit trigonometri. Langsung saja ke penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar limit trigonometri. Apa itu limit trigonometri? Limit trigonometri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Dalam banyak kasus, kita tertarik pada limit ketika variabelnya mendekati 0. Salah satu limit trigonometri yang paling penting adalah limit x mendekati 0 sin x bagi x sama dengan 1. Yang berikut grafik fungsi. Fx sama dengan sin x bagi x membantu memvisualisasikan mengapa limit ini bernilai 1. Berikut yang satu, grafik fungsi fx sama dengan sin x bagi x. Perhatikan bagaimana fungsi ini berperilaku saat x mendekati 0. Saat x mendekati 0 dari kedua sisi atau positif dan negatif, nilai fx mendekati 1. Meskipun fungsi ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 0, karena kita akan mendapatkan bentuk 0 per 0, 0 per 0. Limitnya tetap ada. Mengapa limitnya 1? Yang kedua, mengapa limitnya 1? Ketika x sangat kecil, sin x hampir sama dengan x. Ini dapat dilihat dari ekspresi deret Maes-Laurin dari sin x Sin x sama dengan x kurang x pangkat 3 bagi 3 tambah x5 x pangkat 5 bagi 5. Untuk nilai x yang sangat kecil, suku-suku yang lebih tinggi atau seperti x pangkat 3 bagi 3, x pangkat 5 bagi 5 menjadi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, sin x sama dengan x ketika x mendekati 0, sehingga sin x bagi x sama dengan x per x sama dengan 1. Kemudian yang berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Sin x 5x bagi x. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, memahami bentuk limit. Kita ingin mengubah bentuk limit ini agar sesuai dengan limit dasar. Limit x mendekati 0 sin x bagi x sama dengan 1. Yang kedua, manipulasi aljabar. Kita kalikan dan bagi dengan 5. Limit x mendekati 0 sin 5x bagi x sama dengan limit x mendekati 0 sin x 5x bagi x 5 per 5 sama dengan limit x mendekati 0 sin x 5x bagi 5x. Yang ketiga, substitusi variabel. Misalkan U-letter sama dengan 5x. Ketika x mendekati 0, maka U-letter mendekati 0. Oleh karena itu, limitnya menjadi limit U-letter mendekati 0 pangkat 5 sin U-letter per U-letter. Yang keempat, menggunakan limit dasar. Kita tahu bahwa limit U-letter mendekati 0 sin U-letter bagi U-letter sama dengan 1. Maka limit U-letter mendekati 0 pangkat 5 sin U-letter per U-letter sama dengan 5,1 sama dengan 5. 5 bagi 1 sama dengan 5. Jadi, limit x mendekati 0 sin 5x per x sama dengan 5. Yang berikut contoh kedua, limit x mendekati 0 tan x
per X. Penyelesaiannya, mengubah bentuk tan. Yang pertama, mengubah bentuk tan. Kita tahu bahwa tan X sama dengan sin X per cos X. Maka limit X mendekati tan X per X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X cos X. Yang kedua, memisahkan limit. Kita bisa memisahkan limit ini menjadi dua bagian, yaitu limit X mendekati 0 sin X per X cos X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per X. Limit X mendekati 0 1 per cos X. Yang ketiga, menggunakan limit dasar dan sifat kosinus. Kita tahu bahwa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1 dan limit X mendekati cos X sama dengan cos kali 0 sama dengan 1. Maka limit X mendekati 0 sin X per X bagi limit X mendekati 0 1 per cos X sama dengan 1 bagi 1 per 1 sama dengan 1. Jadi limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Baik, berikut adalah fenomena atau kasus nyata yang dapat dimodelkan dengan limit trigonometri atau misal jembatan, getaran, atau lengkungan struktur. Berikut penjelasannya. Salah satu contoh nyata adalah analisis getaran pada jembatan. Ketika jembatan mengalami beban dinamis atau misalnya akibat lalu lintas atau angin, ia akan bergetar. Frekuensi dan amplitudo getaran ini sangat penting untuk dipahami agar jembatan tetap aman dan tidak mengalami kerusakan struktural. Dalam analisis ini, limit trigonometri digunakan untuk memodelkan perilaku getaran tersebut. Misalnya, kita dapat menggunakan fungsi sinus atau kosinus untuk menggambarkan pergerakan jembatan terhadap waktu. Limit dari fungsi ini, ketika waktu mendekati suatu nilai tertentu, dapat memberikan informasi tentang kecepatan atau posisi jembatan pada saat itu. Secara matematis, kita bisa menyatakan simpangan jembatan sebagai fungsi waktu. Y kali T sama dengan A sin WT tambah 0, di mana YT adalah simpang jembatan pada waktu T. A adalah amplitudo getaran, W adalah frekuensi sudut getaran, dan 0 adalah fase awal. Limit trigonometri dapat digunakan untuk menganalisis perilaku fungsi ini saat T mendekati nilai tertentu. Misalnya, kita bisa mencari tahu kecepatan jembatan pada saat T dengan menghitung turunan dari Y kali T dan kemudian mencari limitnya. Baik, berikut kesimpulannya. Ini mempelajari dari konsep limit trigonometri adalah memahami bagaimana fungsi-fungsi trigonometri berperilaku ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit ini sangat berguna dengan berbagai aplikasi termasuk teknik sipil, fisika, dan matematika. Berikut refleksi pribadi. Saya memahami bahwa limit trigonometri adalah yang sangat kuat untuk menganalisis fenomena periodik dan olilasi. Dengan memahami konsep ini, saya dapat memodelkan dan menganalisis berbagai sistem fisik seperti getaran pada jembatan atau perilaku gelombang. Selamat sore teman-teman, Pak dosen. Saya atas nama Hermin Suskase dari Prodi Teknik Sipil kelas 2025D ingin menjelaskan konsep dasar limit trigonometri.
Langsung saja ke penjelasan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar limit trigonometri. Apa itu limit trigonometri? Limit trigonometri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Dalam banyak